Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Karim Andrian. Saya berasal dari Sekolah Multistudi High School Batam atau yang sering disebut dengan MHS. Saat ini saya duduk di kelas 11 mengambil jurusan RPL atau PPLG. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan atau sedikit menjelaskan lebih dalam mengenai bahasa pemrograman yang bernama Kotlin. Baik, mari kita simak penjelasannya. Pengenalan Kotlin. Sejarah Kotlin. Awal mula, bahasa pemrograman Kotlin ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2011. Lalu yang kedua, tempat berjalan. Awalnya Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM. Lalu tujuan desain. Kotlin didesain khusus agar bisa terintegrasi dengan baik bersama bahasa Java. Penggunaan resmi. Dan yang paling penting, pada tahun 2017, Google mengumumkan bahwa Kotlin menjadi bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Kenapa sih kita harus belajar Kotlin? Yang pertama itu karena popularitas Java. Pertama, karena Java itu adalah bahasa pemrograman yang paling populer di seluruh dunia. Yang kedua, karena dukungannya yang kuat. Ekosistem atau teknologi penggunaan Java itu sudah sangat besar dan matang. Jadi banyak sumber daya yang bisa kita pakai. Lalu yang ketiga, kompatibel. Kotlin itu bisa berjalan di atas JVM sama seperti Java. Jadi kompatibel banget. Lalu lebih simpel. Sinteksnya atau cara penulisan kode di Kotlin itu dinilai lebih elegan, rapi, dan sederhana kalau dibandingkan dengan Java. Bahasa utama Android. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Kotlin sekarang jadi bahasa utama yang dipakai buat bikin aplikasi Android. Lalu yang keenam, didukung framework besar. Framework background Java yang paling terkenal yaitu Spring. Sekarang sudah resmi mendukung penggunaan Kotlin juga. Lalu ada Software Development Kit. Software Development Kit. Apa sih itu SDK? SDK itu adalah perangkat lunak atau tools yang digunakan atau tools yang kita butuhkan untuk proses pembuatan atau development program. Fungsinya ada dua, yaitu untuk mengkompilasi atau menerjemahkan kode Kotlin dan juga untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Lalu versi yang kita butuhkan untuk Kotlin, kita memerlukan Java Development Kit atau JDK minimal versi 8 ke atas. Lalu yang ini adalah link untuk mendownload JDK-nya. Nanti link ini akan saya jelaskan lebih detail atau bisa juga disimpan untuk dipakai nanti. Lalu masuk ke proses development program Kotlin. Mulai dari kode. Pertama kita tulis kode program pakai bahasa Kotlin. Filenya berekstensi .kt. Program kompilasi. Nah, kode ini nanti diproses atau dikompilasi menggunakan Java Development Kit atau JDK. Hasilnya berubah menjadi file Java Brain dengan format .class. Lalu menjadi file jar. File
dot class. Jadi kemudian bisa digunakan menjadi suatu paket yang disebut Java Art atau file.jar. Menjelaskan program. File.jar ini dijalankan caranya menggunakan Java Runtime Environment atau JRE. Jadi JRE ini yang bertugas mengeksekusi programnya atau yang untuk menjalankan programnya. Lalu ada Integrated Development Environment. Apa sih itu IDE? IDE itu ibarat adalah editor yang pintar atau smart editor. Fungsinya untuk utama buat kita menulis dan mengedit kode program Kotlin. Lalu fungsi lebih lengkapnya, selain buat nulis kode, IDE juga bisa melakukan proses kompilasi dan menjalankan program secara otomatis. Jadi kita tidak perlu ribet pakai perintah manual satu persatu. Lalu yang ketiga, contoh IDE. Contoh IDE yang paling populer dan direkomendasi buat Kotlin adalah JetBrains, Intelligent IDE EA. Lalu ini link yang ada di sini adalah website resmi. Link ini digunakan untuk mendownload aplikasi Intelligent Intel IDEA-nya. Nanti cara downloadnya atau cara menginstalnya saya akan jelaskan. Lalu yang terakhir ada instalasi JDK. Yang pertama untuk penggunaan Windows. Bagi yang pakai sistem operasi Windows, cara bisa dilihat dan diikuti melalui link yang ada di sini. Link ini berisi panduan langkah demi langkah. Untuk penggunaan Linux atau Mac. Nah, kalau yang pakai Linux atau Mac OS, caranya sedikit berbeda. Kita perlu menambahkan kode atau perintah seperti yang terlihat di layar ini dalam file konfungsinya. Sistem biasanya file, bash atau search. Lalu di sini saya akan memberitahu cara kita untuk mendownloadnya. Di sini tadi kan sudah kita salin, jadi tinggal kita taruh aja. Ketik https://jdk.java.net. Lalu kita enter. Jadi di sini ada JDK yang sudah siap digunakan atau sudah siap di-download. Ini JDK versi 26 adalah JDK yang versi paling terbaru. Di sini ada yang seperti tadi saya bilang, ada Linux dan March. Di sini karena kita pakai Windows, jadi kita pencet Windows-nya. Dia akan langsung terdownload secara otomatis. Karena saya sudah mendownload, jadi kita nggak perlu lagi. Sekarang cara pemasangannya, kita ketik di sini. Kita tinggal buka. Lalu kita ke environment variables. Kita pilih yang Python. Lalu kita pencet edit. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.